pandangan, pandangan mana pekerjaan pelayanan ini pelayanan yang besar. Ya. Seberapapun jemaat yang ada, saya selalu menganggap bahwa itu adalah pelayanan yang besar. Jadi oleh karena pelayanan besar, saya tidak bisa sendiri dalam bekerja. Saya tidak bisa sendiri dalam melayani Tuhan. Saya perlu kita sama-sama melayani Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan taruh di dalam hati saya dengan istri saya, kita coba buka di dalam Keluaran 17 supaya dari situ saudara nanti akan bisa memahami apa yang menjadi buah hati kita ya sebagai seorang hamba Tuhan. Keluaran 17 ayat yang ke-8. Lalu datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Refidim. Musa berkata kepada Yosua, "Inilah orang-orang bagi kita." Lalu keluar dari perang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Nah, ibarat saya Musa, saya suruh pilih orang. Maka ada beberapa pilih yang membantu saya untuk melawan Amalek. Ya, kita berbicara tentang tantangan dunia yang ada. Jemaat yang bisa membawa yang berguna Yesus kepada Yesus. Nah, oleh sebab itu, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa. Artinya di sini, kepala dan kaki di depan adalah bersatu, menangkap satu visi. Visi yang berbeda. Musa, Harun, dan Hur telah menaikkan ucapan kita. Berbicara tentang ucapan kita. Berbicara kita sama-sama menyatu, membawa hati kita untuk naik ke hati Tuhan. Membangun apa? Respon kepada kita. Berbicara tempat yang tinggi. Tuhan bersama di atas dan tempat yang tinggi. Nah, oleh sebab itu kita harus persiapkan. Apa yang kita harus persiapkan? Musa, Harun, dan Hur. Dan terjadilah Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, maka Amalek kata, "Saya manusia biasa. Saya penuh dengan kekurangan. Saya tidak bisa menjalankan semuanya sendiri. Kalau pekerjaan ini adalah pekerjaan yang besar. Saya perlu orang. Saya perlu KPJ. Saya perlu koordinator. Saya perlu para pelayan yang lain. Hari ini saudara ada Yosua dan Hur yang bersama-sama dengan saya. Kita akan berperang melawan pergulatan dunia yang semakin hari semakin jahat. Apa yang harus kita lakukan? Saya harus terus melakukan itu. Tapi tangan saya akan lemah. Tanpa ada bantuan saudara semuanya. Saudara harus topang tangan saya. Agar tangan saya terus mengangkat ke atas. Saya bisa berdiri di sini oleh karena saudara kekuatan saya. Dan saya juga perlu saudara untuk ada bersama-sama dengan saya. Agar kita semua menjadi suatu tentara besar surga yang dapat memenangkan banyak jiwa begitu. Artinya di sini kita harus bersatu. Maka penampakan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkannya di bawahnya supaya dia duduk di atasnya. Mengambil sebuah batu diletakkan di atas dasarnya. Berbicara batu, berbicara firman. Batu kami yang kedua adalah Yesus. Kita tidak bisa menunggu sebuah kotak rumah tanpa ada dasar yang kuat. Dasar inilah yang kita harus sama-sama berbicara, yaitu di mana ada batu karang kita, yaitu Yesus. Haleluya, haleluya. Maka ketika kita berpegang tangan bersama di atas dasar sebuah batu yang diletakkan di bawahnya sebagai dasar, maka di situ dikatakan Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Sampai kapan? Hari ini masih pagi. Tapi sampai Ibrani 10 ayat 25 katakan apa? Sampai Tuhan datang, selama waktu yang datang. Tapi suatu saat dia akan datang. Segera. Di sini dikatakan di sini
Dikatakan sampai benar. Jadi tidak ada kata berhenti. Amin. Amin. Terus melayani Tuhan. Maka di sini dikatakan seorang di sisi, seorang yang mata terang. Demikian seorang mengalahkan Amalek, rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian firman Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah namanya Tuhanlah panji. Semangat berbicara panji, berbicara panji Kristus. Orang mau berperang dinaikkan bendera. Orang menang naik bendera, orang kalah juga naik bendera. Bendera putih kalau benar. Tapi kalau kita sebagai seorang, jangan kita lakukan bendera. Kita semua harus naikkan bendera panji Kristus. Panji Kristus berbicara kebenaran. Di luar sana kita akan bertemu dengan apa? Dengan banyak lapisan masyarakat yang begitu luar biasa. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus bergerak supaya hati mereka bisa menerima Yesus. Siapa yang akan ditugaskan? Bukan cuma saya. Karena kalau cuma saya lelah. Tapi kalau saudara lemah dalam pelayanan, membantu tangan saya untuk terang dengan dasarnya adalah Tuhan, maka kita semua sama-sama bisa menikmati kemenangan sampai matahari terbenam. Maka kita akan menaikkan panji Kristus. Itu dari saya, kita jalankan misi kita untuk ke depan agar tetap kita siap sedia dalam hal ini sebagai tentara kerajaan surga. Maka kita akan menikmati hari-hari kita dan melihat agar perkara-perkara yang Tuhan akan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Itu brief dari saya. Jadi tetap semangat. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bayar Tuhan terkasih. Tadi sudah banyak sekali kebenaran firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala, maupun tadi ada pesan Gembala ya, yang dinyatakan bahwa Gembala itu juga punya keterbatasan, punya kekurangan karena masih daging. Tadi disampaikan di dalam kitab Keluaran bahwa Musa ada kalanya tangannya capek, kebanyakan capek, perlu ditopang. Topang itu pelayanan Musa. Firman Tuhan mengatakan ketika tangan Musa ditopang, maka bangsa Israel menang. Tapi ketika tangan Musa sudah mulai capek menang, jatuh ke bawah, maka terjadilah kekalahan bagi bangsa Israel, musuh yang menang. Nah, cuma karena dikasih Tuhan, ada beberapa poin yang mau disampaikan. Saya percaya menjadi kerinduan para panitia, gembala sidang maupun para pelayan Tuhan lewat fellowship kita hari ini, kita pulang dapat sesuatu, ada pesan. Dan pada waktu kita dapat pesan berarti ada sesuatu hal yang berubah. Tentunya berubah menjadi lebih baik lagi. Ya. Tadi Bapak Gembala sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan dan ditutup dengan satu komitmen yang baru. Bagaimana kita sudah menulis satu kendala-kendala, hambatan, tantangan yang ada dan kita punya komitmen kita akan tinggalkan itu karena kita percaya tantangan itu membuat kita tidak lebih melekat di dalam pengiringan kita sebagai pelayan Tuhan. Jadi ada beberapa hal yang mau disampaikan lewat brief Gembala pada saat hari ini. Tadi Bapak Gembala bilang musuh tantangan di sana sudah banyak banget menunggu di luar. Tapi saya mau sampaikan bahwa sebenarnya musuh tantangan yang terbesar di dalam pengiringan pelayanan kita. Kalau kita lihat musuh yang kelihatan itu gampang, kita tahu itu musuh kita, itu musuh kita. Tapi tantangan atau musuh yang terbesar adalah yang tidak kelihatan. Siapa? Diri kita sendiri. Berapa banyak di dalam pelayanan Tuhan terjadi gesekan-gesekan di sesama pelayan Tuhan. Jadi kita sudah berkomitmen komitmen buang lagi yang lama, ya. Dan kita sudah janji di hadapan Tuhan tadi dikatakan bahwa kita serahkan hidup kita, pelayanan kita di dalam mezbah Tuhan. Sehingga nanti ke depannya ketika kita keluar ataupun kita pulang kembali bersama-sama, kemudian kita melayani di dalam bendang Tuhan, ada satu perubahan di dalam pengiringan dan pelayanan kita. Nah itu sebabnya ada beberapa poin yang mau disampaikan. Kemarin saya mohon maaf ya ikut rapat dengan panitia, tapi saya dapat notulennya dan kita sudah tanya ya.
Yang pertama itu adalah yang kita mau samakan sama-sama visi, misi maupun persepsi kita sebagai para pelayan Tuhan. Yang pertama tadi sudah diulas sedikit lewat kebenaran firman Tuhan bahwa sebagai pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba, kita harus punya karakter seorang hamba. Apa itu karakter seorang hamba? Yang simpel aja. Saya kalau mulai segala sesuatu, saya mulai dengan yang simpel aja, yang sehari-hari sebagai pelayan Tuhan. Misalnya apa karakter hamba itu? Oh, nggak gampang tersinggung, ya. Nggak gampang tersinggung, mudah untuk diucapkan, perlu pengorbanan untuk dilakukan. Karena kalau dibilang nggak gampang tersinggung, berarti hubungannya dengan orang lain. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan karakter-karakter atau sifat-sifat orang lain yang nggak yang mengganggu pelayanan kita. Tapi tadi lewat kebenaran firman Tuhan kita sudah dibekali, kemudian kita sudah berdoa dan kita sudah terima satu komitmen perjamuan kita dengan Tuhan sebagai satu tanda komitmen kita bahwa sebagai karakter seorang hamba itu gak gampang tersinggung, saudara. Kalau kita lihat ada rekan sepelayanan kita ataupun ada jemaat Tuhan atau mungkin gembala saudara gitu ya, menyampaikan sesuatu hal, firman Tuhan katakan karakter seorang hamba atau pelayan dia gak gampang tersinggung, gak mudah marah. Tahu dari mana kalau gak gampang tersinggung mudah marah? Kalau misalnya kita seorang hamba begitu ini, gak ada tuh tadi bapak gembala sempat singgung mundur dari pelayanan gitu ya, gara-gara ini. Itu satu. Jadi harapannya pulang dari sini kita gak gampang tersinggung. Amin. Coba lihat dulu kanan kiri dulu, gak boleh gampang tersinggung loh, gak boleh gampang marah. Kalau di dalam pelayanan tiba-tiba ada kita sudah tegas, saudara sudah kita yang hamba, kita yang pelayan, berarti gak boleh gampang marah. Di bawah santai saudara, di bawah bercanda ya saudara. Kenapa? Karena kita pelayan Tuhan. Kemudian karakter hamba itu apa? Harus saling support. Apa itu saling support? Melihat teman kita dipercayakan pelayanan lebih baik, teman kita maju, kita dukung dalam. Jangan lihat teman kita lebih baik, kita pasti udah gak dipakai. Biarin aja. Sekarang zamannya dia, saya enggak saudara. Karakter seorang pelayan. Waktu kita lihat orang lain terlibat di dalam pelayanan, karena tujuan kita melayani apa? Jiwa. Supaya banyak jiwa tertanam di dalam benda Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya banyak jiwa-jiwa lagi boleh menerima berkat. Jadi harus saling support, jangan saling menjatuhkan, saling terbuka sesama pelayan. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sejalan dengan pikiran kita, karena nggak mungkin otak manusia itu sama. Gitu. Saya suka pedas, bapak gembala nggak bisa makan pedas, kita nggak bisa samain. Gitu. Tapi bukan berarti ketika kita lagi makan jadi ribut gitu. Di belakang kita ngomong, saya nggak suka tuh tadi gini. Nah, saling terbuka. Jadi kalau ada hal-hal apa, diomongin. Supaya apa? Karena firman Tuhan katakan, di mana ada kesatuan, di situ Tuhan merintahkan berkat. Amin. Jadi kalau nggak ada kesatuan, kita di depan, oh iya betul-betul. Begitu di belakang, protesnya baru di belakang. Ini bukan karakter hamba. Amin. Aminnya melempem. Amin, saudara. Karakter hamba itu, saudara boleh menyampaikan pendapat dengan sikap dan cara yang baik. Kemudian setelah diputuskan, kita harus terima dengan segala sikap sebagai seorang hamba. Nah, terus kemudian jangan menghakimi, saudara. Berapa banyak terjadi perpecahan, berapa banyak terjadi persinggungan, orang sakit hati gara-gara menghakimi orang lain. Padahal kita seorang hamba tahu penghakiman itu milik Tuhan. Tapi kadang-kadang kita suka tanpa disadari, lihat orang itu terlambat, betul ya dari Tuhan terlambat. Saya percaya masing-masing dari kita Tuhan Yesus itu nggak salah pilih. Amin. Kita punya tanggung jawab kepada Tuhan. Kalau kita sampai lalai terhadap tanggung jawab kita kepada Tuhan, hukum tabur tua itu berlaku. Biarlah nanti yang bilangnya bukan menegur ya, tapi mengkoreksi ataupun memberi inputan adalah memang orang yang beri tanggung jawab itu. Tetapi kita sesama para pelayan Tuhan jangan saling menghakimi. Ada yang bilang saya nggak menghakimi, bukan. Tapi saya cuma mengkoreksi, diperhalus gitu ya. Tapi kan sudah ada orang yang dipercayakan untuk mengatur itu semua. Amin. Ada orang bilang ini, kita sampai juga bilang, orang gembala sama berkuda ini, dia tuh protes pun sama kita. Nah, akhirnya apa? Jadi jatuhnya sakit hati, saudara. Tapi karakter, tadi dibilang karakter seorang pelayan harus saling support. Kemudian tadi poin berikutnya yang mau disampaikan adalah panggilan dan tanggung jawab kita sebagai seorang pelayan. Kalau kita tahu Tuhan nggak pernah salah memilih kita,
ada tanggung jawab yang Tuhan sudah titipkan. Tadi ada titipan pesan. Di sini berapa banyak yang daftar, Bu Devi? Berapa? 85 berarti pelayan semua. Saya tahu pelayan itu tata layanan punya program sebulan 2 kali doa pelayan. Betul? Kita tahu semua dari kecil sudah diajarin. Doa itu nafas hidup orang benar. Bukan nafas hidup lain orang benar. Berarti anak Tuhan. Berarti kalau kita dibilang pelayan tingkatannya lebih daripada jemaat. Nah, kalau di sini hadir 85 orang, 84 orang, sebulan 2 kali itu ada doa pelayan. Tanggung jawab kita nggak usah disuruh. Kita juga hadir. Amin. Tuh, aminnya menonton lagi soalnya. Apa kita ganti aja Pak Guma dia ngomong. Itu tanggung jawab kita. Tadi saya dengar Bapak Gembala bilang sebenarnya ada tugas organisasi. Capek. Tadi pagi waktu saya jalan Bapak Gembala bilang, aduh aku ngantuk banget, capek banget. Kamu aja yang bawa mobil. Sebenarnya saya juga masih capek pulang dari Manado sama Makassar. Tapi kenapa? Karena ini tanggung jawab. Kalau boleh pilih, mendingan di rumah aja. Tapi gak bisa, ini tanggung jawab. Kita juga sebagai pelayan Tuhan, kita juga punya tanggung jawab. Kalau kita sudah dipercayakan, cuma disuruh doa, datang saudara. Amin. Bagaimana kita mau suruh supaya memberi semangat kepada jemaat-jemaat Tuhan? Ayo Tuhan sudah mau datang. Segala sesuatu kita bisa pecahkan dalam doa. Ayo. Tapi kalau kita pelayanan sendiri, semangatnya turun. Jadi harapannya setelah pulang dari sini kita sudah sama-sama berdoa. Nanti doa pelayanan jadi 84 minimal. Amin. Tepuk tangan dulu Pak kalian semua. Ya, itu komitmen kita di dalam Tuhan. Ya. Kemudian setiap acara-acara yang ada diikuti ya, menampilkan teladan sebagai seorang pelayan. Yang selanjutnya apa yang kita mau disampaikan dalam hal melayani, kita mau buat standar di dalam melayani. Dalam hal berpenampilan, kemarin ada beberapa pertanyaan Bapak Gembala. Boleh nggak ya kalau melayani itu misalnya kayak wadah pemuda pakai sepatu kets, atau misalnya di depan hari Minggu itu pakai sepatu kets tapi sopan, karena ada image gitu ya. Kalau dari dulu itu kan, oh pokoknya harus pantofel. Kalau bukan pantofel berarti nggak boleh gitu ya. Memang kita sudah tanamkan satu standar yang beberapa waktu lalu seperti itu. Itu sebabnya mereka mau tanya kepada otoritas gereja, boleh nggak? Kenapa? Supaya nanti jangan di bawah itu ada yang bilang, ini cuma contoh saudara ya, cuma contoh. Itu bakal udah pelayan lama, masa datang tuh nggak sopan gitu kan melayani, misalnya gitu. Bama, ini apa sih anak kemarin sore ngebut-ngebut, besok langsung lapor Mbak Devi. Bu Devi, Pak Aris, bulan depan saya sibuk soalnya banyak job. 2 bulan saya jangan jadwal dulu. Kenapa? Mau tenangin hati. Gara-gara apa? Dengar omongan orang. Nah harapannya ketika hari ini sudah diputuskan bersama-sama, otoritas gereja bilang oh boleh, nggak boleh. Nanti saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Kita di bawah ikut keputusan atas. Amin. Supaya apa? Ke depannya kita runut aja jalan. Jangan seperti bangsa Israel bilang, oh zaman dulu begini, gitu ya. Kadang-kadang Tuhan mau bawa kita ke satu tempat yang lebih baik lagi. Amin saudara. Nah nanti Bapak Gembala yang jawab boleh apa enggak. Kalau ada pertanyaan nanti Bapak Gembala langsung ngomong, tanya. Yang ini boleh nggak? Yang ini boleh nggak? Ini begini boleh nggak? Soalnya kita lihat di sana begini, kita bilang nggak boleh, tapi kita lihat di YouTube kan sekarang dengan sosial media. Dan anak-anak kita suka tanya, Mama kok gereja Mama sih ortodok banget sih? Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi nanti biar dijawab sama Bapak Gembala. Tapi itu menjadi satu pertanyaan, boleh atau enggak, supaya nanti di bawah jangan saling menghakimi. Tapi keputusan yang sudah diambil, ya kita jalankan bersama-sama. Jadi kita akan bikin satu standar penampilan dalam melayani. Bagaimana berpakaian, sepatu apa yang harus kita pakai, bagaimana cara kita berpenampilan ketika berdiri di mimbar. Kemudian selanjutnya standar dalam mengiringi ibadah khususnya musik. Ya, saya sudah sampaikan kepada tata layanan Pak Aris dan Bu Devi beberapa kali. Kami minta supaya kalau gembala ataupun hamba Tuhan ataupun WL sedang di depan misalnya lagi doa atau apa, tolong musik jangan stop. Berapa kali diperhatikan musiknya stop, terutama keyboard. Main keyboard ada Bro Daniel, betul ya? Bro Riri, Mas Andi, siapa lagi? Philip, Manahan, ya. Ini ada pemain keyboard kita yang baru-baru berdiri dulu. Nah, supaya kita langsung. Ini stop
Jadi kesalahan ketika di mimbar, khususnya hari Minggu, kan kesempurnaan itu cuma milik Tuhan, betul nggak? Kadang-kadang kita suka salah gitu misalnya. Aduh, kita kasih kode udah begini 2, pemain musiknya nomor 2, dikasih 1 gitu. Itu WA-nya jangan melihat musik sambil muka tatapan ngomel. Itu cuma lihat kok ya. Saya berapa kali lihat begitu. Kalau terjadi begitu, nggak bakal pernah memuji menyembah Tuhan dan ikutin alur. Amin. Jadi atau misalnya yang salah WA-nya, pemusiknya nggak tadi. Banyak bete sudah sama lain. Itu cuma kelihatan. Kalau di mimbar, semua mimik kita kelihatan. Kalau saya lagi khotbah, saya lihat siapa yang main handphone, siapa yang ngumpil, mohon maaf saudara, siapa yang ngantuk, itu kelihatan dari atas. Jadi siapa yang ngobrol, siapa yang tidak memperhatikan firman, itu dari atas kelihatan semua saudara. Jadi kalau kita pelayan Tuhan ada yang salah nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena kesempurnaan itu milik Tuhan. Tapi bukan berarti ketika kita melakukan kesalahan kita panik sendiri. Gak usah, anggap nggak ada salah jemaat juga kadang-kadang nggak tahu. Tapi kenapa jemaat bisa tahu? Karena kita sendiri yang buka. Jadi kalau ada begitu, langsung mengalir aja. Amin. Pemusik juga nanti dibahasnya sesudah selesai ibadah dalam review. Kalau dalam review nggak boleh ada yang tadi poin pertama apa? Tersinggung. Nanti kalau ini kita jalankan, saya percaya pasti semua terima berkah. Amin saudara. Itu saja. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala keputusan ataupun pertanyaan dari Kakak Ayana atau teman-teman semua supaya nanti Bapak Gembala langsung memutuskan hari ini kita keluar, nanti kita melayani pulang dari sini kita sudah tahu aturannya seperti apa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Gembala. Ayo tata layanan Pak Aris dan Bu Devi, ada yang mau ditanyakan berdasarkan standarisasi pelayanan kita? Ya, ayo tanya mana satu lagi? Ada yang mau ditanyakan bisa jawab banyak belum? Ya. Yang pertama mengenai OSIS Pak Gembala. OSISnya untuk pertama saya lihat dari musik dulu ya. Musik beberapa kali ini menggunakan banyak yang menggunakan stiker. Buat Bapak Gembala, it's okay. Ini musik kalau untuk yang tidak itu saya rasa ya baik. Artinya bukan isu tidak baik. Tapi kalau saya bilang nggak boleh pakai stiker, saya salah juga. Sekarang kan ada banyak di media sosial. Saya juga suka racu kalau saya bilang nggak boleh. Kenapa? Karena kita di organisasi juga mau mana pakai jas, pakai jas. Saya juga bingung jadinya. Nah, ya saya juga bingung. Susah tapi pakai warna jorok. Ada ibadah-ibadah yang sakral, mereka pakai jas. Kayak beberapa waktu lalu ada ibadah di Sentral, nama Tuhan Majelis sekarang pakai jas. Tapi saya tidak, saya pakai ya. Karena kalau jas kan kita pakainya sepatunya ya sepatu lain, bukan sepatu jas. Nah, jadi itu kembali lagi kepada orang-orang. Tapi saya tidak mau membatasi. Kenapa? Kalau saya bilang itu salah, itu sebenarnya buat saya tidak prinsip. Yang prinsip adalah ketika kita menjalankan sesuai firman atau tidak. Kalau masalah pakaian itu, saya rasa karena pakaian ini menandakan setiap orang ini berekspresi. Jadi kalau ekspresinya mereka seperti itu, ya kita juga harus hargai. Sebab kalau enggak, nanti kita dicap GPDI, Gereja Ortodoks. Nah, saya tidak mau begitu. Saya mau juga yang muda, mereka juga bisa menerima kita. Bukan berarti yang dulu salah. Mungkin yang berpikir seperti itu, tapi jangan sekarang sudah berubah. Makanya saya tidak bisa mengatakan bahwa tidak boleh. Sebab kalau nanti ada di kalian foto, ini majelis pusat pakai begini. Bapak malah bilang nggak boleh. Kok ini boleh? Nah, saya salah. Jadi saya berpikir bahwa ekspresi yourself.
ini yang terbaik untuk Tuhan, ya saudara lakukan. Gitu, saya tidak bisa mengoreksi itu. Silakan, tapi dengan batasan-batasan. Jangan nanti di mimbar penyanyi pakai you can see, ya kan? Main keyboard, rocknya begini sekali, kan tidak mungkin. Jadi ada batasan-batasan. Tapi saya silakan, karena dulu juga saya main drum. Saya tidak pernah pakai vancover. Karena bagaimana untuk bass drum? Kalau pakai vancover kan tidak bisa. Makanya saya pakai cuma jazz. Nah, bagi pemusik silakan aja. Buat saya bukan prinsip, no problem. Silakan. Yang terpenting rapi. Nah, yang penting. Kalau lirik, ya mau pakai topi silakan. Tadi udah disampaikan ya bahwa Bapak Gembala menyampaikan yang penting masing-masing sesuai dengan kita mau kasih yang terbaik buat itu seperti apa sih. Kalau di pelayan mimbar itu kan di-shoot sama kamera ya. Nah, singers, pemimpin pujian itu tetap harus rapi. Kalau menurut saya, itu tetap harus rapi. Jadi standar yang sudah kita tetapkan yang beberapa waktu lalu itu tetap berjalan. Perempuan rok di bawah lutut. Kenapa? Karena mimbar kita tinggi. Kalau kalian di atas lutut itu pasti kelihatan dari bawah. Baju itu minimal kalau mau pakai itu lengan gitu ya, jangan di atas apa ini namanya. Pokoknya inilah gitu ya. Siku ya, nggak boleh di bawah siku. Nanti kalau di bawah siku udah bukan ini lagi. Itu omat turun ke bawah langsung tangan itu saya pasti di sini. Nah, ya. Jadi tetap harus di bawah siku. Kemudian tadi Bapak Gembala bilang pemusik. Kenapa Bapak Gembala memberikan satu gini yang penting hasil terbaik buat Tuhan? Tadi sudah disampaikan alasannya. Kan nggak mungkin pemain drum. Karena Bapak Gembala main drum, dia tahu kalau pantofel pasti nggak enak buat apa tadi? Bass drum. Ya, jadi rasanya kakinya tuh sakit gitu ya. Tentunya mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Bukan berarti yang pakai pantofel nggak kasih yang terbaik, enggak. Jadi disesuaikan dengan situasi kondisi gitu ya. Jadi pemain drum kalau misalnya pakai sepatu sneakers boleh asal disesuaikan. Jangan juga pakai sneakers warnanya hijau stabilo gitu ya. Pokoknya itu jangan mencuri kemuliaan Tuhan gitu ya. Jangan orang lagi tiba-tiba melihat di silau men gitu ya. Lihatnya ke sepatu gitu ya. Atau misalnya di depan gitu kan boleh. Ini kan pantofel tapi warnanya silver dan bertatur diamond gitu. Nanti orang lagi memuji bukan menyembah Tuhan, lihatin malah opininya gitu ya. Selama itu pokoknya tadi Bapak Gembala bilang baik ya, cocok gitu ya, seperti itu. Jadi jawabannya sneakers boleh, tetapi balik lagi, begitu boleh jangan pakai Air Jordan terus warnanya merah gitu kan. Rasanya kurang pas. Kan kita tujuannya kenapa pakai sneakers supaya kita mau kasih yang terbaik, supaya pada waktu mukul-mukul itu drum tuh jadi bagus gitu kan. Atau misalnya mau yang di depan mau main gitar gitu, Mas Dimas gitu lagi main gitar loh. Tapi kan kalau itu enggak kayak Bapak Gembala ini kan pakai hari ini sebenarnya termasuk sneakers ya, tapi semi formal. Coba maju dulu kasih lihat gitu ya. Kan ini semi formal. Ini sneakers sebenarnya. Tapi sebenarnya kan Bapak Gembala pakai dengan celana bahan terus kemeja kelihatannya tetap rapi gitu ya. Tapi kalau benar-benar sneakers, kalau saudara pakai kayak saya misalnya kan benar-benar sneakers kayaknya kurang pas gitu kan. Apalagi warnanya mentereng gitu kan, line gitu kan orang bisa lihat. Tapi kalau kita begini kan saya kasih gambaran sedikit seperti ini. Jadi udah dapat jawabannya ya, Bu Devi ya. Outfit baju. Ya, saya mau nanya, apakah diperbolehkan apabila singer saya dan pemusik jas Pakai jas tapi nggak pakai dasi. Saya tidak pakai dasi juga. saya pakai dasi cuma penjamun. Karena saya menghormati penjamun. Hari ini saya lupa kalau ada penjamun. Maka tadi saya pikir Georgino jasnya. Kenapa? Karena saya penjamun saya begini. Jadi saya harus membuat segala sesuatunya saya dengan apa? Dengan cara-cara kita. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Dengan cara berdoa. Jadi kalau saya berdoa, saya selalu kasih. Tapi kalau enggak ya saya lebih ke arah sampai
sekali formal. Kenapa saya lakukan itu? Supaya kelihatan lebih terkinian, sehingga kita ini tidak dicap sebagai yang ortodoks. Supaya mereka juga akan muda bisa datang ke gereja. Kalau kan ini yang betul-betul lagi, ya nanti kalau mereka sudah dipanggil lagi habis gereja. Dan itu terjadi di Eropa. Itu terjadi di Eropa. Akhirnya gereja dibuat jadi kafe, dijual dan lain sebagainya, atau jadi museum. Nah, itu yang saya tahu. Jadi oleh sebab itu coba kita, karena di sekarang juga baik di kita di GPDI sudah banyak yang dirubah. Jadi nggak seperti yang zaman dulu, kita sudah banyak sekali yang melakukan yang sudah berubah. Jadi tetapi balik lagi, hal-hal itu bukan suatu prinsip, tapi yang terpenting adalah kita jaga bagaimana cara menghormati Tuhan dengan cara kita berpakaian. Kira-kira. Benar betul dari itu. Jadi bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Seks informal boleh, gitu ya. Tapi tetap rapi, gitu ya. Tetap rapi, seks informal boleh. Terus tetap menampilkan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Setuju? Ada lagi yang mau ditanya? Sepatu udah, outfit udah. Hah? Gondrong boleh nggak melayani? Gitu ya. Tadi saya ada kesimpulan dari Bapak Gembala bahwa selama tidak menyimpang dari firman Tuhan, itu sebenarnya semua bisa disesuaikan. Karena gini, Ya. mungkin di antara kita ada yang bekerja di IO atau di mana gitu kan, selalu mereka kan lagi yang bagian musik, belanja, cedera, merah. Buat saya itu bukan suatu prinsip yang kalau mereka harus bawa lagi boleh begitu. Karena kita juga ada hamba Tuhan yang gondrong ada, tapi melayani di majelis saya. Jadi buat saya itu sudah bukan bergeser, nilai-nilai itu bergeser bukan, tapi kita memberikan uang kepada mereka. Kalau mereka tidak memberi kesempatan, kalau mereka baik bermainnya, ya tidak. Ada juga dari beberapa kita ketua wilayah juga hal yang sama. Ketua umum lagi bilang, kalau potong rambutnya kamu terlalu panjang, bisa jadi lebih potong. Tetapi yang terpenting Indonesia juga sudah sepertinya. Ya, jadi buat saya itu bukan suatu yang harus nggak boleh harus begini, jangan kita terlalu takut. Dunia ini bagaimana cara kita memenangkan jiwa? Memenangkan jiwa itu sebenarnya. Itulah yang harus kita lakukan. Paulus, kenapa dia ke Yunani ke yang lain? Beda dengan mereka. Mereka bisa bersama-sama. Paulus itu berarti ada di tempat orang yang namanya perempuan Sunda, ya, ketika itu. Tapi kenapa bisa makan juga ke tempat Yesus? Ya ini sama-sama ini benar-benar jiwa. Bukan berarti nggak boleh, ini nggak boleh. Jangan terlalu kaku. Bagaimana caranya kita memenangkan jiwa? Itu yang Tapi jangan berarti begitu sudah selesai sudah kita sama-sama panjang rambut gitu ya. Nah, ya. Tadi saya ambil satu kesimpulan dari keputusan Bapak Gembala. Intinya jangan menghakimi ya. Jadi ketika ada ini kita kasih mereka satu kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah, ketika mereka tertanam dan akhirnya mereka mengenal siapa Tuhan mereka sembah dan mereka tahu ternyata standar ini secara otomatis kalau jadi disuruh mereka kan tahu mereka kan menjadi berarti itu saya mesti potong rambut karena saya dikasih Tuhan supaya saya nggak jadi siap buat orang lain. Tapi bukan kan beda kalau misalnya kita datang orang jiwa baru datang untuk baru gue mau melayani dong, dia belum dewasa di dalam Tuhan, terus langsung ada ngomong kok lo nggak bisa melayani. Rambut lu gondrong, terus udah gitu lu kalau ke gereja harus pakai sendal jepit, udah gitu lu pakai celana robek-robek, lu nggak bisa melayani Tuhan. Kira-kira dia mau datang lagi nggak? Kan susah. Tapi kalau kita kasih satu kesempatan, oh boleh. Nanti pelan-pelan lingkungan itu dan kita kira sebagai pelayan Tuhan yang ketika kita menanamkan apa sih standar pelayan, secara otomatis dia bisa berubah. Kalau nggak berubah-ubah bagaimana nanti? Nanti tinggal kita ikut aturannya, aturan mainnya seperti apa itu urusan Bapak Gembala. Ya. Jadi kita setuju ya. Kalau di ibadah udah
ibadah pemuda dan remaja ada pertanyaan, boleh nggak melayani mereka minta pakai jeans, gitu ya? Ini bukan umum, pemuda dan remaja. Anak saya kalau disuruh pakai pantofel ya pasti jatuh. Mana pakaian itu? Dua-duanya pasti jatuh. Heran ya kan harus suruh pakai pantofel. Oh, boleh pak. Ini nggak usah. Bagaimana? Terus udah melayani. Namanya anak-anak. Mereka di sekolah itu Jesus. Jadi gimana sekarang? Ya kita dirinya harus memberi pada anak-anak dengan anak-anak. Kita nggak bisa pakai karakter kita. Memang membedakan kebenaran, tapi sekali lagi yang prinsip. Kalau kebenaran, kebenaran. Tapi kalau yang di luar dari mereka, silakan. Kalau kebenaran, mau kita paksakan di luar. Akan nggak bergereja mereka. Nah, kalau mereka pindah ke gereja yang boleh menggunakan itu, mereka lebih nyaman. Kira-kira begitu. Berarti ikut teladan Rasul Paulus. Penginjilan yang membumi. Ketika Rasul Paulus bersemangat dengan orang-orang Yahudi, dia mengaktifkan apa yang dalam Yahudi. Tapi dengan kehadiran dia berusaha mengalir, tapi dia nggak langsung di depan. Dan begitu juga dengan kita. Bagaimana cara supaya anak-anak ini mau tertanam di dalam gereja lokal, tertanam di dalam pelayanan. Jangan buat mereka defense dulu. Ya. Kenapa? Karena di luar sana dunia itu sedang setengah. Bagaimana caranya kita memberitahukan bahwa yang baik itu seperti ini loh. Nah, kita perlu hikmat itu. Jadi jangan langsung defense di depan. Jadi kalau tanya boleh nggak jawabannya? Boleh. Boleh ya. Tapi yang robek-robek jangan ya. Ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Supaya nggak tegang. Itu jawabannya sudah jelas, clear dari Devi? Sudah. Ada lagi yang mau ditanya? Pertanyaan saya satu, supaya tidak ada gesekan di antara sesama pelayan Tuhan. Kalau misalnya ada kita mau kasih inputan, misalnya contoh tata layanan nih, kita mau bilang Tuhan ini kayaknya kurang bagus menurut kita, standar kita. Ini gimana ya? Sebaiknya jangan kita langsung straight to the point, karena ada koordinator dan KPJ-nya. Jadi kita lewat koordinator dan KPJ-nya, kita kasih tahu. Misalnya saya berapa kali saya ada satu inputan, saya pasti ngomongnya ke Mbak Devi. Bu Devi, itu siapa ya? Tolong nanti dikasih tahu, kayaknya kurang pas itu tadi roadnya terlalu pendek atau apa gitu. Beda kalau misalnya kita langsung itu tuh dari depan orang langsung itu tuh dia bakal pendek begini, terus langsung ngomong gitu. Nanti orang jadi sakit hati. Ya. Jadi boleh kasih inputan, karena inputan itu untuk membangun. Ya. Tapi kita harus memberi inputan dengan cara yang pas dan kepada siapa? Orang PIC yang memang terlibat di situ, yang bersangkutan seperti itu ya. Jadi kita setuju aturan mainnya seperti itu, amin. Supaya kita nggak sakit hati, supaya nggak digeser satu dengan yang lainnya. Intinya jangan buka celah sama iblis, supaya kita satu dengan yang lain itu tetap ada kesatuan. Ya. Oh ya, istrinya yang ngamuk, berarti kamu perhatiin ya? Gitu ya. Ya, tadi Bapak Gembala bisikin kalau yang mau kasih inputan memperhatikan harus sesuai dengan lawan jenis, ya. Jadi kalau misalnya sesama jenis, sesama jenis. Kalau perempuan ya sama perempuan. Misalnya gini, saya perhatikan di depan misalnya yang saya perhatikan Mbak Jenny gitu ya. Berarti saya perhatikan yang cewek, kasih taunya ke Mbak Devi. Kalau yang laki-laki nanti ke Pak Aris, nanti Pak Aris yang ngomong ke kliennya ya. Supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti itu. Kalau ada yang saya punya ganjelan di pelayanan mau sharing, ini juga berlaku harus sesama jenis. Jangan kalau misalnya mau sharing, habis itu mau sharing nih, misalnya siapa perempuan, enggak, saya kalau sharing Mbak Devi kurang klop, saya mau sharing sama Pak Aris, terus tiba-tiba nanti istrinya Pak Aris telepon Google, saya mau konseling. Nah, nggak boleh. Ini sudah saya kasih tahu sekarang, tidak boleh. Kalau mau sharing mengenai pelayanan, tetap harus sesama jenis, ya. Jadi jangan lawan jenis. Saya nggak cocok, nggak klop sama dia Mbak Devi, cari yang sama jenis. Kalau nggak langsung datang ke Gembala, ya ke Gembala, ya. Setuju? Kok melempem? Nggak setuju? Setuju? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi Mbak Devi? Pak Aris? Pak Baru?
Cukup? Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Gembala. Jadi semua teman-teman sudah jelas ya hal-hal baru yang kita dapat hari ini ke depannya bisa kita seperti tadi yang Bapak Gembala katakan. Kemudian saat ini kita akan makan Bapak Ibu. Hanya saya kasih 30 menit. Kenapa? Karena kita masih banyak banget acaranya. Jadi makannya nggak cuma tapi ada jalan ke samping kiri, terus ada makan di situ 30 menit, lalu kita akan kembali lagi. Benar nggak sekarang? Ya, berarti kita nggak ada selesai. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Pak yang luar biasa, terima kasih. Oh jam 1 doa makannya. Minta Pak Aris untuk berdoa makan. Cek, sebelum kita menikmati makan siang, mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan yang luar biasa sejak hari ini, di mana kami sudah bergumul akan firman-Mu, kami sudah menerima berkat-berkat yang indah di dalam kami mengiring Engkau. Engkau sudah menyertai kami semua sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Jika panitia sudah menyediakan makan dan minum siang hari ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan kegiatan kami siang hari ini, kiranya Engkau urapi setiap makanan minuman yang akan kami nikmati Tuhan dengan kuasa firman-Mu, sehingga makanan dan minuman ini boleh menjadikan manfaat, menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami, dan dengan kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, kami boleh pakai untuk senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Memberkati setiap tangan yang sudah menyiapkan, dan semua wanita yang ada, Engkau yang memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut makanan minuman berkat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, minta 1 menit sekali lagi Bapak Ibu, saya katakan bahwa di samping kiri kanan belakang itu ada amplop bertuliskan 85 nama peserta. Jadi Bapak Ibu tadi sudah dikasih notebook dari kita sebagai souvenir. Bisa tulis di situ thank you note-nya buat sesama pelayan. Bisa mau kasih ke 10 orang, masukin aja ke amplop karena nanti amplop ini akan dibawa pulang ke masing-masing. Jadi kalau misalnya ada amplop itu nama saya Devi, akan saya bawa pulang. Nanti kalau saya buka mungkin ada thank you note dari beberapa teman yang ada di situ. Jadi silakan mulai dipikirkan yang mau kasih thank you note siapa aja, dan kertas-kertas itu yang saya bagikan. Itu saja Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa habis makan langsung kita ada drama. Jadi langsung kumpul sekali lagi setengah jam dari sekarang dan kita mulai nanti drama pertama. Terima kasih. Si acara aku sama Mei. Ini ditanya buat drama perlu dipikirin nggak? Iya. Pikirin. Mau drama di sini ya?
Naomi.